Dulu waktu kecil aku yakin ya, kamu pasti pernah dapat uang jajan tuh 5.000 atau 10.000 atau 20.000. Itu bentuknya tuh kertas, bisa dipegang, ada rasanya, bisa dilempit, ada yang buluk, ada yang baru. Tapi sekarang sekarang cuman angka di layar handphonemu. Bahkan gaji pun sekarang cuman bisa ditransfer. Kalau dulu kan harus dicetak uangnya, harus pakai kertas yang bagus, harus pakai hologram dan lain sebagainya. Sekarang tinggal diedit, dimodif, di-coding, angkanya bisa berubah, men. Nah, disinilah muncul istilah uang digital, men. Tapi kamu jangan salah sangka dulu. Uang digital itu tuh bukan cuman kayak OVO, ShopeePay, terus apa lagi ya? Kayak GoPay, Cbank, Dana dan lain sebagainya lah. Bukan cuman itu, men. Itu tuh cuman versi digital dari uang lama kita, fiat. Tapi tetap ya semuanya dikontrol sama pemerintahan, sama bank sentral. Dan sekarang muncul 3 nama uang digital generasi baru. 3 nama ini itu ada CBDC, ada stablecoin, ada Bitcoin. CBDC itu kayak uang negara tapi versi digitalnya, men. Dan di Indonesia itu semua dikontrol sama bank sentral. Di Indonesia itu tuh ada rencana bakal nyebutnya tuh kayak rupiah digital gitu. Terus kalau stablecoin itu uang digital yang harganya diikat sama dolar ataupun emas. Contohnya apa? Contohnya ada USDC, ada USDT gitu-gitu. Lalu Bitcoin. Bitcoin tuh bukan uang kayak yang lainnya, men. Bitcoin itu bebas, dia nggak dikontrol sama bank sentral, dia nggak dikontrol sama suatu negara. Terus siapapun bisa memiliki itu secara individu. Yang bedain Bitcoin dengan sebelumnya kayak stablecoin atau CBDC, itu tuh kalau Bitcoin kamu punya transparansi. Jadi total Bitcoin yang ada itu dibulatkan jadi 21 juta, men. Totalnya segitu. Ya udah mentok segitu. Nanti kalau beredar udah semua beredar nih, yang mentok cuma segitu. Nggak ada yang bisa bikin Bitcoin baru, nggak bisa, men. Beda kalau uang dari pemerintah nih, pemerintah bisa nyetak uang kapanpun dia mau, atau apalagi sekarang cuman bentuk digital ya angkanya, tinggal diedit aja angkanya. Sekarang makin kalau Bitcoin beda, itu adalah terobosan untuk masa depan. Lalu yang bedain Bitcoin dengan kayak USDC atau uang digital atau stablecoin itu apa sih? Yang bedain itu cuman satu, apa? Kendali. Kalau dulu kamu pegang uang tuh di tangan atau cash lah. Kalau sekarang kamu pegang uang itu di rekening, di m-banking dan lain sebagainya. Dan itu bisa dilacak, bisa dibekukan kapanpun pemerintah mau, men. Dan buat kamu yang mikir, ah ngapain mikir kayak ginian? Aku bukan orang kaya, aku masih hidup dari hari ke hari. Hei, ini malah konten khusus untukmu. Kenapa? Karena kalau sistem keuangan sampai berubah, yang paling kena duluan, yang kerasa duluan itu tuh ya kita-kita ini, men. Kita-kita ini yang bukan orang kaya, bukan duitnya di mana-mana, informasi nggak bisa dapet secepat mereka, ya kita-kita ini, men. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu ya. Kamu pengen skip video ini atau kamu pengen lanjut biar kamu nggak cuman jadi ikan yang ngikutin arus. Kalau kamu dengar istilah kayak CBDC, stablecoin, atau Bitcoin, mungkin kamu mikir kayak gini nih. Wah, ini bisa kaya cepet nih, bisa trading, beli sekarang besok udah bisa jadi miliarder. Bukan, men. Tapi kenyataannya yang punya iming-iming kaya cepet itu tuh yang duluan datengin kamu buat beli. Kayak contoh apa? Contoh dulu kayak Doni Salmanan, Indra Kents dan lain sebagainya. Masalahnya tuh sekarang gini nih, orang banyak berbondong-bondong masuk ke dunia digital itu tuh bukan karena mereka ngerti, tapi karena mereka FOMO. Contohnya apa? Banyak di kripto terutama ya. Wah, aku uangku habis 25 juta kosong. Uang yang harusnya buat nikah habis seketika karena aku masuk koin ini, masuk koin ini. Men, kamu datang ke situ itu karena FOMO, bukan kamu ngerti. Kamu nggak pengen ketinggalan kereta yang udah jalan. Kamu maksa ikut kereta yang padahal keretanya tuh udah jalan.
Seharusnya kamu ngerti dulu, biar kamu tahu nih tujuanmu kemana, kamu naik kereta apa. Kalau udah kayak gitu, akhirnya apa? Akhirnya kamu cuman ngejar sesuatu yang merugikanmu. Kamu nggak ngerti, tapi kamu pengen ikut-ikutan doang. Akhirnya apa? Akhirnya uangmu habis karena pengen ngejar instan doang, bukan karena kamu ngerti sama sistemnya. Beruntungnya kamu nonton video ini karena di sini aku pengen ngebedain nih, mana yang peluang, mana yang ancaman buat kamu. Kita bahas dari yang pertama, CBDC. Menurutmu peluang atau bahaya? Oke, aku bahas peluangnya dulu ya. Peluangnya pemerintah tuh bisa lebih cepat dalam ngasih bantuan langsung. Misal kamu dapat bantuan dari pemerintah udah tinggal transfer aja. Itu lebih cepat, lebih aman dan lebih murah. Tapi bahayanya semua transaksi itu bisa dipantau sama satu entitas doang. Akibatnya apa? Akibatnya kalau uangmu itu mencurigakan, mereka bisa ngebekuin uangmu, bisa ngenonaktifin rekeningmu, dan lain sebagainya. Contoh ya, di beberapa kasus CBDC itu bisa dibuat hangus karena nggak digunakan dalam waktu tertentu yang udah mungkin disepakati atau ada perubahan di tengah-tengah berjalannya. Coba kamu bayangin ya, kamu udah kerja keras nih dari pagi sampai malam. Tapi ketika kamu pengen ngambil uang itu setelah kamu tabung bertahun-tahun, uangnya kadaluarsa. Gimana coba? Sekarang aku pengen ngebahas yang kedua. Di sana ada stable coin. Ini tuh peluang atau jebakan malahan. Peluangnya ini tuh praktis banget dan cepet banget buat transfer antar negara. Terutama kayak freelancer yang dibayar pakai dolar. Ini transaksi pakai stable coin itu enak banget, cepet banget. Tapi jebakannya banyak stable coin itu tuh nggak transparan men. Kalau perusahaan penerbitnya bangkrut, ya udah. Karena itu nggak ada di Indonesia, ya kamu bisa apa? Kamu mau nuntut gimana? Itu jebakannya ya, bahayanya. Terus yang terakhir, Bitcoin. Untuk Bitcoin, aku bisa bilang saat ini itu peluang agar kita bisa merdeka finansial, men. Bitcoin itu nggak bisa dicetak lagi. Batasnya cuma 21 koin. Bitcoin nggak dikontrol sama suatu negara. Dan yang paling gila menurutku, Bitcoin bisa transparan. Bisa dicek oleh siapapun. Nggak harus orang kaya, nggak harus orang nggak punya duit. Siapapun bisa cek itu. Kamu pengen tahu nih, kayak misal MicroStrategy borong Bitcoin. Kamu bisa tahu men, ada datanya, kamu bisa lihat, itu nggak kekunci. Kalau CBDC, stablecoin, kamu kemungkinan besar nggak bisa lihat datanya. Karena itu dipegang sama internal mereka. Misal, uh, bank di Indonesia deh, emang kamu bisa tahu siapa yang transfer, siapa yang beli reksadananya, siapa yang tuker ke valuta asingnya. Apa ada yang tahu? Gak ada. Tapi di Bitcoin itu transparan. Tinggal kamu gimana cara ngeceknya. MicroStrategy borong 1.000 dolar. Ya kamu bisa ngecek. Ada 1.000 dolar dibeli sama MicroStrategy. BlackRock beli. Ya kamu juga bisa ngecek. Itu transparansi yang kurasa itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan sama kita semua. Buat kamu yang bosen cuman hidup dari gaji ke gaji, Bitcoin ini bisa jadi salah satu pilihan tabunganmu untuk masa depan. Bukan buat cepet kaya ya, bukan. Tapi buat kamu bisa lepas sama sistem yang sering neken kamu. Tiba-tiba aturannya berubah, kamu nggak tahu. Tiba-tiba yang tadinya bunganya kamu dapat 4%, tiba-tiba cuma jadi 2%. Ada pemberitahuan kayak gitu-gitu. Tapi Bitcoin, tenang aja. Koinnya cuma 21 juta. Stop di situ. Jadi gimana? Di satu sisi, semua ini bisa bantu kamu untuk berkembang. Terutama buat kamu yang punya usaha atau pengen nambah penghasilan dari dunia digital, men. Tapi di sisi lain, kalau kamu asal nyemplung, bisa aja kamu tuh bukan jadi pemainnya. Tapi kamu tuh cuma jadi korban atau produk yang dihasilkan dari mereka.
Dan aku tegesin lagi, mungkin kamu udah sering lah dimanapun denger kayak Bitcoin, Ethereum, stablecoin, CBDC, USDT, USDC. Kamu udah sering banget denger nama-nama inilah. Tapi pernah nggak sih kamu tuh nanya, sebelum kamu dapat video ini ya, kamu nanya, apa sih bedanya ini? Dan kenapa orang-orang kaya dan miskin punya reaksi yang beda sama mereka? Hey man, BlackRock, terus MicroStrategy, mereka itu perusahaan di bidang investasi, di bidang keuangan, udah bertahun-tahun. Tapi mereka borong Bitcoin dan lain sebagainya. Yang pasti sih Bitcoin ya, yang mungkin paling aman lah. Coba aku jelasin lagi ya, biar kamu nggak lupa. CBDC itu tuh singkatan dari Central Bank Digital Currency, yang dimana itu semua dikontrol sama pemerintah di setiap negara. Terus untuk stablecoin itu tuh uang digital yang harganya sesuai dengan dolar maupun emas. Ada USDT, ada USDC. Sedangkan Bitcoin ini nggak punya bos. Ini nggak ada yang punya. Mungkin yang menemukan ada, tapi bukan yang punya. Bitcoin nggak dikontrol sama suatu negara. Bitcoin juga transparan. Oh, kok kayaknya pro Bitcoin banget sih? Coba kamu cek narasi yang saat ini berjalan. Menurutmu, kamu cari dulu beritanya dan nilai sendiri. Dan coba komen di bawah. Terutama buat kamu yang coba atau pernah main kripto ya, coba komen di bawah, kamu pernah rugi atau malah untung dari kripto. Bitcoin lahir itu tuh karena ketidakpercayaan sama sistem yang lama, men. Itu harganya tuh fluktuatif memang, naik turun, tapi harga itu sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat pada beli, berarti harganya naik, kepercayaannya naik. Ketika masyarakat pada jual, berarti harganya turun, kepercayaannya turun. Begitupun emas pada saat ini. Banyak kan orang lagi FOMO beli emas di mana-mana, harganya naik. Tapi itu harga naik maupun turun bukan dikontrol sama pemerintahan. Tapi masalahnya banyak orang yang mikirnya tuh nggak realistis. Banyak orang yang ngebandingin Bitcoin dan koin-koin yang lain itu sama, men. Mereka mikir, wah kalau aku beli ini sekarang, mungkin 5 tahun lagi udah kali 10 nih. Wah, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan lain sebagainya. Aku bisa kaya lah. Padahal kalian nggak sadar, banyak project Bitcoin, banyak project kripto itu tuh scam. Bahkan Bitcoin, kamu tuh perlu mental, kamu perlu strategi, kamu perlu paham dulu untuk bisa dapet cuan dari situ, men. Dan ada satu lagi, stablecoin. Stablecoin tuh kayak jembatan antara nilai dan juga kripto. Maksudnya gimana? Karena stablecoin ini tuh udah pakai sistemnya cryptocurrency, tapi nilainya sesuai dengan harga dolar. Biasanya ini tuh dipakai buat transaksi antar negara atau simpenan aja karena nilainya nggak terlalu fluktuatif. Fluktuatif tuh maksudnya naik turun secara singkat. Dari ketiga jenis ini, ada CBDC, ada stablecoin, ada Bitcoin. Menurutmu paling aman itu jenis yang mana? Untuk simpanan masa depan kita lah. Atau malah justru semuanya tuh buruk dan punya sisi negatif yang sebenarnya kita belum tahu. Gimana? Coba komen di bawah biar kita diskusi bareng-bareng. Sekarang kamu mungkin udah paham tentang USDC itu apa, stablecoin itu apa, Bitcoin itu apa. Nah, aku pengen ngebahas efek untuk masyarakat serta UMKM di Indonesia. Kalau kita ngomongin teknologi baru, biasanya kita tuh berpikir itu tuh perusahaan-perusahaan gede yang udah mapan. Padahal teknologi digital itu bisa jadi peluang, men, untuk UMKM serta masyarakat kita yang tinggal di desa. Kayak aku ini tinggal di desa, bisa dapat peluang dari itu untuk mengejar ketertinggalan dan lain sebagainya. Kita ambil contoh paling nyata deh, Bitcoin sama stablecoin. Ternyata udah banyak loh UMKM yang nerima pembayaran pakai Bitcoin ataupun stablecoin. Karena menurut mereka itu lebih mudah dan lebih murah, men. Nggak perlu bayar fee yang mahal ke lembaga pemerintahan atau lembaga finansial lainnya nih. Misal, aku mau transfer dari BRI ke BCA. Ada biaya 6.500 kan? Dengan Bitcoin maupun stablecoin kamu nggak perlu bayar tambahan biaya itu.
Kamu yang punya usaha, kamu nggak usah khawatir kalau mau nerima pembayaran dari luar negeri. Karena bisa langsung ditransfer ke kamu tanpa ada tambahan biaya yang biasanya cukup mahal. Di sisi lain, CBDC bisa jadi peluang agar transaksi, terutama yang di desa-desa itu belum banyak bank-bank lah, itu bisa lebih murah dan bisa lebih gampang, men. Misalnya pembayaran atau bantuan dari pemerintah ke masyarakat desa bisa lebih efisien. Yang tadinya harus melalui bank dengan segala kerumitan birokrasinya, sekarang bisa lebih efisien dengan CBDC. Tapi tantangannya sekarang itu tuh di edukasi. Masih banyak masyarakat desa yang belum ngerti tentang uang digital. Bahkan pakai ATM pun masih bingung. Ini masalah yang besar banget. Kenapa? Karena kalau orang nggak tahu cara makainya, ini bisa jadi kekhawatiran mereka kalau apa yang akan mereka lakuin tuh nggak aman. Apa yang akan mereka lakuin tuh takutnya penipuan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka takut untuk mencoba. Makanya kalau kita bikin teknologi baru, pemerintahan terutama ya, kita harus ada edukasi buat ngajarin mereka juga, men. Bisa dari dasar-dasar, misal dasar-dasar transaksi, cara gunainnya, cara transfernya, kalau cara ngeceknya gimana, itu bisa diajarin dari hal-hal kecil itu. Selain itu, kita juga harus ngomongin soal keamanan digital. Karena di dunia yang semuanya serba online, penting banget buat UMKM maupun masyarakat desa ngerti cyber security dan cara ngelindungin diri mereka dari penipuan. Penipuan makin banyak sekarang. Misalnya nih, banyak yang kena scam karena nggak bisa ngidentifikasi atau cek situs yang beneran aman atau enggak. Tapi tenang aja, semua ini bisa diatasi kok. Asal kita bisa manfaatin teknologi ini dengan bijak, UMKM dan masyarakat desa bisa dapat segi positifnya. Pertanyaannya buat kamu, terutama yang punya UMKM, usaha kecil, kamu mau nggak sih nerima pembayaran melalui stablecoin atau bahkan Bitcoin atau mungkin koin kripto yang lainnya? Karena sekarang banyak orang yang nggak megang cash udahan. Mereka duitnya udah ada di handphone mereka. Jadi pertanyaan buat kamu, kamu mau nggak nerima pembayaran dari mungkin Bitcoin, mungkin Ethereum, mungkin juga stablecoin, USDT, USDC? Oke, karena udah kita bahas panjang kali lebar, mungkin aku rangkum kayak gini aja ya. Dunia keuangan tuh lagi dalam tahap revolusi yang besar-besaran. Teknologi kayak CBDC, stablecoin, Bitcoin itu tuh udah mulai ngubah kita, udah mulai ngubah cara transaksi dan berinteraksi kita dengan uang. Ini tuh bukan cuma tentang transaksi uang yang lebih cepat dan lebih murah, tapi tentang bagaimana kita punya kendali lebih dengan keuangan kita dan mengurangi ketergantungan kita sama sistem yang tradisional yang birokrasinya ribet banget. Untuk UMKM dan juga masyarakat yang tinggal di desa, entah yang muda sampai yang tua, ini tuh sebenarnya semua peluang, men. Peluang emas. Tapi ya tergantung itu tadi, pengetahuan dan juga edukasinya. Kalau kamu nggak paham, bisa jadi yang tadinya peluang itu malah jadi ancaman buat kamu. Makanya penting banget buat terus belajar dan ngikutin perkembangan teknologi. Nggak cuma ngikutin artis lingkuh. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Coba dulu belajar tentang teknologi finansial ini, men. Jangan sampai ketinggalan karena yang bisa memanfaatkan ini dengan baik ya cuman kamu. Dan kalau kamu pengen belajar tentang mungkin dasar-dasar banget ya tentang kripto, Bitcoin, Web3, airdrop, kamu bisa mampir ke Instagramku nanti di bawah ku cantumin di deskripsi ya. Kalau kamu ngerasa videoku barusan bermanfaat banget buat kamu, jangan lupa ninggalin like-mu dan subscribe channelku serta aktifin aja lonceng kuningnya biar kamu nggak ketinggalan info berikutnya. Dan tadi aku banyak banget ngasih pertanyaan buat kamu, itu berguna banget buat apa? Buat kita diskusi, buat kita nentuin atau memecahkan masalahnya. Coba kamu komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng di situ. See you. Oh ya, bentar. Tetap stay waras dan kamu tuh lebih baik dari apa yang kamu pikirin. Bye bye.